Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Putri Rahman Sidik dengan NIM 7111201137 dari kelas 2D. Di sini saya tidak sendiri, saya membawa teman saya, itu ada Kang Galih Tri Adi Nugroho dengan NIM 7111181178, Diana Puspitasari dengan NIM 7111201126, Adila Rosari Monika dengan NIM 134, Fadila Zahra dengan NIM 135, Restu Juliani dengan NIM 138, dan Widya Dewi dengan NIM 140. Di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan psikiatrik atau disebut juga dengan gangguan psikologis, di mana terdapat 5 gangguan psikiatrik yang akan dibahas dan sebagai fokus penelitian biopsikologi, yaitu ada skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan depresif, gangguan bipolar, dan sindrom Tourette. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai gangguan-gangguan psikiatri. Psikiatri disorder atau gangguan-gangguan psikiatrik itu gangguan fungsi psikologis yang cukup berat untuk membutuhkan penanganan. Salah satu kesulitan utama dalam mempelajari atau menangani gangguan psikiatrik ini adalah gangguan tersebut itu sulit didiagnosis. Jadi, para psikiater atau psikologi klinis pertama-tama harus memutuskan apakah fungsi psikologis seorang yang pasien patologis atau hanya sekedar varian ekstrim dari manusia normal. Sebagai contoh, apakah seorang pasien dengan ingatan buruk menderita kondisi patologis atau apakah ia sekedar orang sehat dengan ingatan buruk? Nah, terlihat kan cara membedakannya? Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan gangguan psikiatri dengan gangguan neuropsikologi. Gangguan neuropsikologi ini diasumsikan sebagai otak disfungsional, sedangkan gangguan psikiatri diasumsikan sebagai produk pikiran disfungsional tanpa adanya patologi otak. Jadi, kalau gangguan neuropsikologi yaitu tentang otaknya, sedangkan gangguan psikiatri itu produknya yaitu pikirannya. Gangguan psikiatri ini cenderung lebih banyak digunakan oleh faktor-faktor pengalaman, misalnya itu stres. Nah, stres ini cenderung merupakan produk dari bentuk-bentuk patologi otak yang lebih subtil dan cenderung kurang banyak dipahami. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana gangguan psikiatri dapat didiagnosa. Nah, yang pertama, seorang psikiater harus memutuskan apakah seorang pasien ini berada pada ekstrem normal atau memiliki kondisi patologis. Jika memiliki kondisi patologis, sang psikiater harus mengidentifikasikan apa gangguannya. Dalam melaksanakan diagnosis ini, sang psikiater tidak bisa sembarangan. Jadi, psikiater ini berpedoman pada DSM-IVTR, edisi mutakhir, yang DSM ini disebut juga dengan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yang diproduksi oleh American Psychiatry Association. Proses ini tidak mudah dipahami seperti yang kalian pikirkan, karena gangguan psikiatrik ini kompleks dan variabel, dan karena juga psikiatri ini penyebab dan mekanisme neuralnya belum sepenuhnya dipahami. DSM-IVTR ini hanya memberikan pedoman diagnostik umum yang sering diinterpretasikan berbeda oleh psikiater yang berbeda. Proses ini itu tidak mudah dipahami seperti yang kalian pikirkan, karena gangguan psikiatrik ini kompleks dan variabel, dan juga karena penyebab dan mekanisme neuralnya belum sepenuhnya dipahami. DSM-IVTR ini hanya memberikan pedoman diagnostik umum yang sering diinterpretasikan berbeda oleh psikiater yang berbeda. Edisi manual baru ini melibatkan banyak perubahan yang didasari oleh penemuan-penemuan baru. Pendekatan gangguan psikiatrik dan diagnosis yang dideskripsikan dalam manual itu lebih dianggap sebagai pedoman terbaik saat ini daripada sebagai entitas patologi real. Selanjutnya membahas mengenai skizofrenia. Istilah skizofrenia ini berarti terbelahnya fungsi psikis, yaitu rusaknya integrasi antara emosi, pikiran, dan tindakan. Skizofrenia ini adalah penyakit yang paling lazim diasosiasikan dengan konsep kegilaan. Penyakit ini juga menyerang sekitar 1% individu yang biasanya dimulai pada masa
pada masa remaja atau pada masa dewasa awal. Adapun gejala-gejala lazim skizofrenia seperti delusi, lalu afek yang tidak pas atau ketidakmampuan bereaksi dengan tingkat emosionalitas yang pas terhadap berbagai kejadian positif ataupun negatif. Kemudian ada halusinasi atau adanya suara-suara imajiner yang memerintahkan orang itu untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, ada pikiran yang tidak koheren atau pikiran yang tidak logis. Lalu yang terakhir ada perilaku yang ganjil, seperti diam tak bergerak dalam waktu yang lama atau disebut juga dengan katatonia. Nah, adapun faktor-faktor penyebab skizofrenia itu sendiri. Skizofrenia ini bisa disebabkan karena faktor genetik dari kerabat biologis, seperti dari orang tua ataupun saudara kembar. Biasanya, orang yang kembar identik itu memiliki peluang yang cukup besar dalam mengidap skizofrenia, yaitu sekitar 45%. Sebagian besar sebenarnya mewarisi potensi untuk mengidap skizofrenia yang diaktifkan atau tidak oleh pengalaman. Lalu ada faktor pengalaman usia dini. Faktor pengalaman usia dini ini sudah banyak terimplikasi dalam perkembangan skizofrenia, seperti karena komplikasi pasca persalinan atau reaksi autoimun, cedera traumatik, dan lain-lain. Lalu ada penemuan obat anti skizofrenia yang pertama. Yang pertama ini penemuan obatnya itu tanpa sengaja pada tahun 1950, yaitu chlorpromazine. Chlorpromazine ini obat yang diberikan pada operasi sebelumnya untuk menangkal pembengkakan. Namun ternyata obat ini tuh memiliki efek menenangkan pada sebagian pasien dan memiliki penenang bagi pasien psikoatik yang sulit dikendalikan. Efek anti skizofrenia ini dalam obat ini tuh termanifestasi setelah pasien diberi obat selama 2 atau 3 minggu. Efek anti skizofrenia obat itu biasanya berhubungan dengan efek motorik yang berupa dengan gejala Parkinson, tremor at rest, dan penurunan umum pada gerakan yang disengaja. Selanjutnya yaitu mengenai teori dopamin untuk skizofrenia. Teori dopamin untuk skizofrenia yaitu teori bahwa skizofrenia disebabkan oleh terlalu banyak dopamin dan sebaliknya bahwa obat anti skizofrenia memberikan dengan mengurangi kadar dopamin. Dua fakta yang sudah well established yaitu pertama, obat anti skizofrenia reserpin diketahui mengosongkan dopamin otak dan monoamin lainnya dengan menguraikan vesikel sinaptik tempat neurotransmitter ini tersimpan. Kedua, obat seperti ametafin dan kokain yang dapat memicu episode-episode skizofrenik pada subjek normal diketahui menaikkan kadar dopamin lainnya di otak. Selanjutnya yaitu skizofrenia berhubungan dengan kerusakan otak yang meluas. Penderita skizofrenia adalah apakah ia bersifat developmental, yaitu berhubungan dengan perkembangan, atau apakah penderita skizofrenia berkembang secara abnormal, atau apakah otak itu berkembang secara normal dan kemudian mengalami tipe kerusakan tertentu. Para peneliti menggunakan MRI untuk memeriksa otak para pasien tidak lama setelah mereka melaporkan gejala-gejala skizofrenia kepada dokternya, dan memeriksa otak remaja dengan kecenderungan skizofrenia sebelum gejala-gejala lengkapnya berkembang. Penelitian ini terhalangi oleh kenyataan bahwa mengukur volume daerah-daerah otak dengan MRI hanya berupa ukuran kasar untuk kerusakannya. Materi terakhir dari skizofrenia yaitu mengenai neuroleptika hanya memiliki efektivitas marginal. Secara umum, neuroleptika lebih efektif dalam menangani gejala-gejala skizofrenia positif, misalnya inkoherensi, halusinasi, dan delusi yang diasumsikan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas neural daripada dalam menangani gejala-gejala skizofrenik negatif seperti kurangnya afek, defisit kognitif, dan miskin bicara yang diasumsikan disebabkan oleh kerusakan otak. Materi selanjutnya yaitu mengenai gangguan kecemasan. Kecemasan adalah ketakutan kronis yang menetap tanpa adanya ancaman langsung. Adalah correlate lazim untuk stres. Kecemasan bersifat adaptif bila kecemasan itu memotivasi perilaku coping yang efektif. Tetapi bila semakin parah hingga mendisrupsi fungsi normal, maka kecemasan itu disebut gangguan kecemasan. Dan
gangguan ini yang paling menonjol di antara semua gangguan psikologis. Semua gangguan kecemasan dikaitkan dengan perasaan cemas, seperti ketakutan, khawatir, murung, patah semangat, dan lain-lain, sehingga bereaksi dengan fisiologisnya, seperti taksikardi atau detak jantung yang cepat, hipertensi atau tekanan darah tinggi, sulit tidur, dan sulit bernafas. Terdapat 5 golongan gangguan kecemasan. Yang pertama, Generalized Anxiety Disorders atau gangguan kecemasan tergeneralisasi, ditandai dengan respons stres dan perasaan cemas ekstrim, serta khawatir tentang sejumlah besar kegiatan atau peristiwa. Yang kedua ada Specific Phobia atau fobia spesifik, yaitu ketakutan akan objek seperti laba-laba atau burung, dan ketakutan akan tempat, misalnya tempat gelap. Yang ketiga ada Agorafobia, yaitu ketakutan terhadap tempat umum atau terbuka, misalnya perempuan yang takut keluar rumah yang menderita agorafobia. Yang keempat ada Panic Disorders atau gangguan panik, yaitu ditandai dengan gejala stres berat, seperti tercekik, palpitasi jantung, napas pendek yang terjadi berulang kali. Dan yang kelima ada Post Traumatic Stress Disorders atau gangguan stres pasca trauma. Juga ada penanganannya secara farmakologis atau untuk gangguan kecemasan. Ada 3. Yang pertama ada benzodiazepin. Obat ini diresepkan sebagai hipnotika atau obat penginduksi tidur. Juga ada agonis serotin. Agonis serotin buspirone digunakan secara luas di dalam penanganan gangguan kecemasan. Selanjutnya ada obat-obatan antidepresan. Ini konsisten dengan komorbiditas gangguan kecemasan dan depresi klinis adalah observasi bahwa obat-obat antidepresan seperti SSRI dan SNRI seringkali efektif melawan gangguan kecemasan dan obat-obatan yang lainnya seperti itu. Untuk materi selanjutnya adanya gangguan depresif. Apa itu gangguan depresif? Jadi, gangguan depresif ialah reaksi normal terhadap kehilangan hal yang menyedihkan, seperti kehilangan orang yang terdekat. Kemudian, sebagian orang juga mengalami depresif yang mendalam atau anhedonial atau hilangnya kapasitas untuk mengalami kebahagiaan. Nah, seringkali depresif ini tuh terjadi pada sesuatu hal yang tidak jelas atau alasan yang tidak jelas. Bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti kontak sosial, kesulitan untuk makan, dan juga bahkan kebersihan diri sendiri pun tidak terjaga. Ada 2 subtipe depresif. Yang pertama adanya depresif reaktif atau depresif yang terjadi karena pengalaman negatif seperti kehilangan teman, terus kehilangan kerja ataupun lainnya. Yang kedua adanya depresif endogen. Jadi depresif endogen ini tuh penyebabnya tidak jelas. Bahkan depresif endogen ini tuh lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Dikarenakan depresif endogen ini belum jelas penyebabnya, maka lebih dikenal dengan sebutan hormon gonadal. Dan juga depresif klinis ini tuh lebih sering menyerang anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Yang kedua, adanya faktor penyebab dalam gangguan depresif ini. Jadi, faktor genetik juga memberikan kontribusi pada perbedaan di antara orang-orang dalam perkembangan gangguan depresif. Contohnya seperti studi-studi pasangan kembar tentang gangguan depresif yang menunjukkan estimasi heritabilitas sebesar 30-40%. Bahkan ada 2 subtipe gangguan depresi. Yang pertama adanya seasonal affective disorder atau SID. Jadi gangguan ini tuh gangguan yang musiman atau biasanya terjadi di setiap musim tertentu, bahkan biasanya selama bulan-bulan musim dingin. Yang kedua adanya gangguan depresif dengan penyebab jelas, yaitu depresif peripartum, yaitu depresi intens yang berkepanjangan yang dialami sebagian perempuan selama hamil, setelah melahirkan ataupun di masa kedua-keduanya. Selanjutnya adanya obat antidepresan. Yang pertama adanya inhibitor monoamin oksidase.
Jadi obat ini tuh merupakan obat antidepresan yang pertama. Obat ini juga aslinya dikembangkan untuk menangani tuberkulosis yang dimana obat itu terbukti gagal total untuk penyakit tersebut. Akibatnya, iproniazid itu diuji pada kelompok campuran pasien-pasien psikiatris dan ditemukan efektif terhadap depresi. Tetapi inhibitor MAO ini memiliki beberapa efek samping yang paling berbahaya. Contohnya dikenal sebagai cheese effect yang akibatnya itu seperti keju anggur dan acar yang mengandung amine yang disebut tiramine. Yang kedua adanya antidepresan tricyclic. Kenapa dinamai seperti itu? Karena antidepresan ini tuh struktur kimianya mencakup 3 cincin atom. Selanjutnya ada selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Jadi obat ini itu agonis serotonin yang menyebabkan efek agnostik dengan memblokir reuptake serotonin dari sinapsis lainnya. Selanjutnya adanya teori-teori depresi. Yang pertama adanya teori monoamin untuk depresi. Nah, teori ini tuh mengatakan bahwa depresi berhubungan dengan kurangnya aktivitas di sinapsis serotogenetik dan noradrenergic. Yang kedua adanya teori neuroplastisitas depresi. Nah, secara ringkas bahwa teori ini tuh mengatakan bahwa depresi merupakan hasil dari penurunan pada proses-proses neuroplastik di berbagai struktur otak. Contohnya di bagian hipokampus yang mengakibatkan kehilangan neuron dan patologi neuron lainnya. Selanjutnya ada gangguan bipolar. Sebagian orang depresi mengalami periode-periode hipomania atau mania. Mereka yang seperti itu dikatakan menderita gangguan bipolar. Yang pertama, ada definisi gangguan bipolar. Hipomania ini ditandai oleh berkurangnya kebutuhan untuk tidur, energi tinggi, dan afek positif. Selama periode hipomania, orang menjadi banyak bicara, berenergi, impulsif, positif, dan sangat percaya diri. Dalam keadaan ini, mereka bisa sangat efektif pada pekerjaan-pekerjaan tertentu dan menjadi teman yang sangat menyenangkan. Mania memiliki fitur-fitur yang sama dengan hipomania, tetapi lebih ekstrim. Mania juga memiliki gejala-gejala tambahan seperti delusion of grandeur atau delusi kemegahan atau kebesaran, impulsivitas, dan distrabilitas. Ketika mania sudah berkembang sepenuhnya, orang sering memperlihatkan antusiasme tak terkendali, dengan ocehan yang putus-putus yang mengalir tanpa henti dari topik ke topik. Orang-orang yang hanya mengalami episode-episode depresi dan hipomania dikatakan memiliki gangguan bipolar tipe 2. Mereka juga yang mengalami episode-episode mania dikatakan memiliki gangguan bipolar tipe 1. Yang berikut ada mood stabilizer. Idealnya, mood stabilizer atau obat yang menstabilkan suasana perasaan ini menangani depresi atau mania tanpa masing-masing menaikkan risiko mania atau depresinya. Perlindungan terhadap berulangnya episode-episode suasana perasaan sangat penting karena episode-episode suasana perasaan pada gangguan bipolar biasanya menjadi lebih berat dan lebih sering kalau dibiarkan tanpa penanganan. Yang kedua ada lithium. Lithium, sebuah ion logam sederhana, adalah obat yang pertama ditemukan bertindak sebagai mood stabilizer. Semua mood stabilizer yang termasuk lithium, antikonvulsan tertentu, dan antipsikotik atipikal tertentu bertindak terhadap serangan mania, dan sebagian bertindak sebagai serangan depresi, dan sebagian lagi bertindak terhadap kedua-duanya. Tetapi mereka ini tidak mengeliminasi semua gejala. Banyak di antara mereka yang juga menghasilkan berbagai efek samping adveksi, misalnya berat badan naik, tremor, penglihatan kabur, pusing yang mendorong ketidakpatuhan terhadap obat-obat. Yang berikut ada faktor penyebab gangguan bipolar. Gangguan bipolar sangat heritable. Sebagai contoh,
Studi-studi pasangan kembar untuk gangguan bipolar mendapatkan estimasi heritabilitas yang berkisar mulai dari 80% sampai 90%. Genom sequencing study terhadap individu dengan gangguan bipolar telah mengimplikasi banyak gen yang berbeda pada gangguan bipolar. Sebagai contoh, gen-gen yang mengkode untuk saluran kalsium tertentu dan untuk protein-protein tertentu yang ditemukan di nodus Ranvier. Yang kelima ada sindroma Tourette. Sindroma ini adalah gangguan tics. Tics ini merupakan gerakan atau vokalisasi stereotip dan repetitif di luar kehendak. Ini biasanya dimulai pada usia dini dan biasanya dimulai dari gerakan sederhana, misalnya mata berkedip-kedip atau kepala bergerak-gerak. Tetapi gejalanya cenderung makin kompleks dan berat ketika umur pasien semakin bertambah. Sindroma ini berkembang pada kira-kira 0,7% dari populasi dunia dan lebih sering terjadi pada laki-laki. Sebagian pasien sindroma ini juga memperlihatkan tanda-tanda attention deficit atau hyperactivity disorder, gangguan obsesif kompulsif. Meskipun tik ini tidak disengaja, mereka dapat ditekan sebentar dengan konsentrasi dan usaha yang besar oleh pasien. Akan tetapi, bila ditekan akan membuat perasaan tidak nyaman bagi si pasien ini. Frekuensi tics cenderung tinggi saat pasien stres dan berkurang saat pasien sedang berkonsentrasi pada suatu tugas. Yang selanjutnya ada penanganan sindroma Tourette. Pertama, penanganan ini biasanya dimulai dari pasien, keluarga, teman, dan guru untuk dididik tentang sifat sindroma ini. Yang kedua, penanganan difokuskan pada masalah-masalah emosional tambahannya. Sindroma ini biasanya ditangani dengan neuroleptics atau pemblokir reseptor D2 yang biasanya digunakan dalam penanganan skizofrenia. Akan tetapi, di studi terkontrol menunjukkan bahwa neuroleptics hanya mengurangi kecil frekuensi dari tics. Kesuksesan pemblokiran reseptor D2 yang dalam penanganan sindroma ini konsisten dengan hipotesis mutakhir bahwa gangguan itu berhubungan dengan abnormalitas dalam sirkuit-sirkuit umpan balik ganglia basal thalamus cortex. Sindrom ini mengganggu perkembangan neural yang mengakibatkan inervasi dopaminergik ekstensif striatum dan korteks limbik. Ya itulah. Di beberapa kasus gejala sindroma ini menurun saat dewasa. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.